dalam ibadah online Par GKI Alpha Omega. Nah, sekarang kita akan mulai dengan ibadah kita. Untuk itu, Ibu Guru undang semuanya bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Mampirlah Dengar Doaku dalam sikap berdoa. Pak Guru musik. Syukur untuk setiap kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih karena di saat ini kami masih boleh bersama-sama melakukan ibadah online di saat ini. Tuhan Yesus, kiranya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Iya, masih tetap dalam keadaan berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan lagu yang mengatakan Saya Bergirang. Pak Guru musik. Yang berjudul Saya Senang Berdoa. Senang
lagu 5 Jari. Pak Guru musik. Ya, adik-adik, kita akan masuk dalam bacaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Guru Rein. Untuk itu, masih tetap dalam keadaan berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan lagu yang mengatakan, bacalah Alkitab. Shalom. Ya, kita sudah bernyanyi memuji memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau belajar firman Tuhan. Nah, untuk itu kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan saat ini kami semua boleh beribadah. Kami sudah bernyanyi memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Sekarang kami mau membaca dan merenungkan. Kami mau belajar firman-Mu. Untuk itu Tuhan, kami mohon Engkau pimpin kami supaya kami boleh mengerti, boleh paham akan firman-Mu ini dan boleh kami simpan dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap belajar firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, haleluya, amin. Nah, pembacaan kita hari ini terambil dari kitab Efesus 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Pak Guru akan membacakannya untuk kita, adik-adik di rumah bisa membaca, mengikutinya di Alkitabnya masing-masing. Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kali ini kita belajar untuk saling mendoakan. Nah,
Kalau berbicara tentang doa, itu berarti kita berbicara dengan siapa? Iya, dengan Allah. Ya, ketika kita berdoa berarti kita berbicara dengan Tuhan, dengan Allah. Nah, kemudian doa yang kita ucapkan itu dapat berupa pengakuan. Kita mengaku, Tuhan, saya habis melawan mama, melawan bapa. Kita mengakui kita punya kesalahan di dalam doa. Kemudian bisa berupa permohonan, Tuhan, saya mohon mau terima rapot, semoga saya naik kelas, atau semoga saya ranking karena saya sudah rajin belajar. Atau juga bisa berupa ucapan syukur, Tuhan terima kasih saya naik kelas. Nah, jadi ketika kita berbicara kepada Allah berarti kita berdoa. Kemudian kenapa kita berdoa? Nah, kita berdoa karena kita telah mengenal dan kita telah mengalami, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu baik. Nah, sehingga kita berdoa. Kenapa? Karena ketika kita tahu Tuhan itu baik, kita mau lebih mengenal Dia lagi, kita bertumbuh. Karena kita tahu Tuhan baik, kita juga mau menjadi baik seperti Tuhan. Sehingga dengan cara kita berkomunikasi terus dengan Tuhan, ketika kita berdoa terus dengan Tuhan, maka iman kita akan terus bertumbuh. Dan pengetahuan kita akan Tuhan, akan Allah juga semakin baik. Nah, ketika kita terus berdoa kepada Tuhan, kita terus datang kepada Tuhan, artinya apa? Kita menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Tuh, kalau kita dekat dengan orang, pasti kita akan bicara dengan Dia. Mana kalian mau tidak bicara dengan orang yang kalian tidak kenal, tidak dekat? Nah, pasti kita bicara banyak, kita cerita banyak kepada orang yang sudah kita kenal, sudah kita dekat. Karena itu, ketika kita terus berbicara melalui doa kepada Allah, otomatis kita akan semakin dekat kepada Allah, kepada Tuhan. Untuk itu, kita berdoa terus. Toh? Nah, kemudian doa itu dapat dilakukan setiap saat dan kapan saja, di mana saja. Seperti contoh, kita punya pembacaan ini di Efesus, bahwa surat ini ditulis oleh Paulus ketika dia di dalam penjara. Ya. Jadi meskipun Paulus di dalam penjara, dia tetap berdoa untuk jemaat-jemaat di Efesus. Bahkan dia sedang di dalam penjara, kondisinya tidak enak. Kalau sekarang, adik-adik lagi corona kan tidak bisa pergi kemana-mana toh, tidak bisa jalan-jalan ke mall, ke pantai atau kemana saja. Paulus dalam keadaan dia di penjara, ketika dia di penjara dia terkurung, tetapi dia tetap memikirkan jemaat-jemaat di luar sana. Di pembacaan kita nih, dia memikirkan jemaat di Efesus. Jadi meskipun dia berada di penjara, dia mendoakan jemaat yang ada di Efesus. Nah, jadi kita berdoa di mana saja, kapan saja, toh. Nah, itu sebagai bentuk bahwa saya berkomunikasi dengan Tuhan supaya saya terus mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Saya semakin dekat dengan Tuhan. Nah, kemudian kita kalau lihat di pembacaan kita di situ, di ayat 14, di situ dikatakan, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Nah, ada yang menarik di sini. Di sini dikatakan Bapa. Nah, kita juga ketika kita berdoa, kita panggil Tuhan dan sebutan apa? Sebutan Bapa. Nah, kenapa? Kalau kita pikir-pikir, ada teman saya yang lain, mereka berdoa, mereka tidak panggil Bapa. Mereka panggil Tuhan. Oh, mereka tidak panggil Bapa. Kenapa saya panggil Bapa? Karena saya spesial. Karena saya apa? Saya spesial. Kita semua ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, kita adalah orang yang spesial. Karena apa? Karena kita bisa panggil Tuhan, kita bisa panggil Allah dengan sebutan Bapa. Ya, kita ketika percaya sama Tuhan Yesus menjanjikan kita menjadi keluarga kerajaan Allah. Nah, ketika kita menjadi keluarga kerajaan Allah, kita memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Jadi kita berdoa, Bapa terima kasih, Bapa kami di dalam surga. Kita menyebut Tuhan dengan sebutan Bapa. Karena kita ketika percaya kepada Tuhan Yesus, kita menjadi keluarga kerajaan Allah, kita menjadi dekat dengan Allah, kita memanggil Dia dengan sebutan Bapa. Nah,
itulah kenapa Pak Guru tadi bilang kita spesial. Kita spesial, kita dekat dengan Allah hingga sampai-sampai kita bisa memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Karena teman kita di luar sana yang lain tidak menyebut atau tidak memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Kita spesial, oke? Sip. Nah, sekarang ketika kita sudah menjadi anggota kerajaan Allah atau keluarga kerajaan Allah, kita punya tugas, kita punya tanggung jawab. Salah satunya adalah tadi kita sudah berdoa supaya kita bertumbuh, kita semakin dekat dengan Allah. Kemudian ketika kita berdoa itu untuk diri kita sendiri, kita juga punya tanggung jawab untuk mendoakan anggota keluarga kerajaan Allah yang lain. Ya, ketika kita sudah berdoa supaya kita semakin dekat dengan Allah, kita juga belajar bahwa kita harus mendoakan orang lain. Kita harus saling mendoakan karena itu merupakan ciri-ciri orang yang spesial. Kalau orang itu spesial pasti dia beda dengan yang lain. Kita spesial karena kita bisa panggil Tuhan dengan sebutan Bapa, kita dekat dengan Bapa. Kemudian ciri-cirinya adalah kita salah satunya sebagai anak Allah harus saling mendoakan. Nah, kita lihat di pembacaan kita ini, Paulus ketika dia berada di penjara, dia mendoakan jemaat yang ada di Efesus. Nah, kita mau belajar seperti Paulus yang meskipun di dalam penjara, dia tetap mendoakan orang lain. Nah, kita lihat di pembacaan kita di ayat yang ke-16 di situ bahwa Paulus berdoa supaya Tuhan meneguhkan dan menguatkan jemaatnya di Efesus dalam kehidupan setiap hari. Nah, kita lihat sekarang, sudahkah kita berdoa dalam masa-masa pandemi sekarang ini? Selain kita berdoa supaya kita sehat sekeluarga, jauh dari corona, sudahkah kita berdoa untuk orang-orang di luar sana? Sudahkah kita berdoa buat para pasien? Sudahkah kita berdoa buat para medis? Sudahkah kita berdoa buat pemerintah? Nah, mari kita belajar untuk berdoa buat orang lain di luar sana juga, supaya seperti Paulus berdoa agar jemaat di Efesus dikuatkan, diteguhkan dalam kehidupan setiap hari. Kita juga mau berdoa supaya orang-orang di luar sana, teman-teman kita, para pasien corona, para medis, mereka boleh dikuatkan. Mereka boleh dikuatkan. Kemudian yang kedua, ayat 17, di situ Paulus dia memohon supaya Tuhan Yesus tinggal di hati jemaat di Efesus. Kemudian jemaat di Efesus boleh bertumbuh dan berakar di dalam Tuhan. Nah, kita sudah berdoakah belum? Tuhan, semoga dari kejadian corona ini kita semua boleh melihat dari kebaikannya. Artinya apa? Kita berdoa supaya orang-orang bukannya aduh kenapa ini ada corona, aduh saya tidak bisa ke sana, saya tidak bisa ke sini, bukannya menyalahkan Tuhan, tetapi ketika kita percaya sama Tuhan, kita berdoa supaya kita sendiri atau orang-orang di luar sana boleh menggunakan hati, pikirannya untuk berpikir bahwa semua baik. Karena kita memohon supaya Kristus ada di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, kita berpikir bahwa semuanya baik. Nah, kita berdoa supaya orang-orang di luar sana dan kita sendiri paham bahwa contohnya sekarang ini, corona ada ini supaya kita ini jaga kesehatan, rajin cuci tangan, memperhatikan kebersihan. Siapa di sini pemalas mandi? Ya, jadi kita karena ada corona ini kita jadi rajin mandi, rajin cuci tangan. Kita menjaga kebersihan, menjaga kesehatan. Nah, juga kita lihat karena di luar sana waktu corona jarang orang keluar rumah, jalan-jalan, taman-taman, sekolah, semua tempat itu bersih karena tidak ada yang buang sampah sembarangan. Nah, sekarang nanti kalau kita sudah boleh keluar, berarti apa? Kita harus menjaga lingkungan. Kita lihat karena corona banyak tidak keluar rumah, tempat-tempat semua bersih karena tidak ada orang. Sekarang kalau kita sudah boleh keluar, kita belajar melihat yang baik dari corona ini, kita harus menjaga lingkungan seperti waktu tidak ada orang keluar rumah. Nah, jadi ketika kita berdoa bahwa Tuhan Yesus tinggal di dalam hati saya, di dalam hati teman-teman saya, artinya apa? Kita harus berpikir
seperti Tuhan Yesus berpikir dari sisi yang baik-baik, yang positif. Jangan selalu kita lihat negatifnya, aduh corona bikin saya tak kurung di rumah, tidak bisa kemana-mana. Tetapi lihat dari sisi positifnya, dari kebaikannya. Kemudian di ayat yang ke-18 sampai 19a di situ, bahwa Paulus meminta supaya jemaat di Efesus memahami bahwa betapa panjangnya, betapa lebarnya, betapa dalamnya kasih Tuhan, dan mengenal kasih Kristus itu yang melampaui segala akal dan pikiran manusia. Jadi kita juga harus saling mendoakan supaya kita paham bahwa Tuhan itu sangat mengasihi saya. Tuhan itu sangat mengasihi kamu. Mungkin ada teman kita yang lagi sedih, mungkin ada yang tidak naik kelas, dia lagi sedih, aduh saya tidak naik kelas, teman-teman saya yang lain naik kelas. Kita berdoa buat dia supaya dia paham bahwa walaupun dia tidak naik kelas, dia harus paham bahwa itu bukan karena Tuhan Yesus tidak sayang, tapi Tuhan Yesus sayang. Tuhan Yesus mau supaya belajar lebih baik lagi. Jadi kita berdoa supaya apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, kita tahu bahwa Tuhan itu selalu mengasihi saya, Dia menyayangi saya. Begitu juga dengan orang lain. Kita berdoa supaya orang lain juga paham bahwa apapun yang terjadi itu Tuhan mengasihi saya. Jadi kalau macam ada hal yang buruk terjadi, itu bukan karena Tuhan tidak sayang. Tapi ingat seperti tadi yang kedua, bahwa selalu melihat dari yang positif, yang baiknya. Ada alasannya kenapa begitu. Kita belajar dari semua yang terjadi. Ingat selalu bahwa Tuhan itu baik. Kemudian yang keempat, di ayatnya yang ke-19b di situ, Paulus memohon supaya kemuliaan Tuhan tinggal di dalam jemaat di Efesus. Artinya apa? Kita berdoa supaya kemuliaan Tuhan ada di dalam diri kita dan diri teman-teman kita. Jadi kita saling mendoakan supaya kemuliaan Tuhan itu ada di saya, ada di teman-teman saya. Yang berarti bahwa ketika kita pergi kemana saja, ketika kita di sekolah, ketika kita bermain, ketika kita di rumah, itu ada berkat Tuhan, ada kemuliaan Tuhan. Kalau misalkan, kalau macam Pak Guru ya, kalau macam Rain ada di kantor itu, bawahnya senang karena dia selalu nasihati kita, dia tidak pernah marah-marah, dia tidak bikin jengkel. Jadi orang itu tenang, orang itu damai sejahtera. Ada kemuliaan Allah menyertai kita di mana saja kita berada. Jadi kita berdoa supaya tadi kita diteguhkan. Kita berdoa untuk orang lain supaya orang lain diteguhkan. Kemudian kita berdoa supaya Tuhan tinggal dalam hati kita. Berdoa supaya Tuhan tinggal di hati teman-teman kita, di orang lain, di orang-orang percaya. Kemudian kita berdoa supaya kita memahami betul bahwa Tuhan itu baik. Orang-orang pahami supaya Tuhan itu baik. Kemudian yang terakhir tadi, kita berdoa supaya kemuliaan Allah tinggal di dalam kita, tinggal di dalam orang-orang yang percaya. Teman-teman kita, anak-anak Par GKI Alpha Omega. Jadi anak-anak Par Alpha Omega adalah anak-anak yang spesial. Kemudian di mana saja mereka berada, membawakan sukacita, membawakan kemuliaan Allah. Jadi ingat, hari ini kita belajar bahwa kita harus berdoa. Kemudian bukan hanya berdoa untuk diri kita sendiri, tetapi juga berdoa untuk orang lain. Tuhan Yesus berkati kita, Tuhan Yesus mampukan kita untuk melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh kami belajar sama-sama pada saat ini. Mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan. Dan biarlah Tuhan, hidup kami boleh senantiasa dipenuhi oleh doa-doa, baik doa untuk diri kami sendiri maupun doa untuk orang lain. Mampukan kami untuk saling mendoakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap melaksanakan firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, untuk merespon pemberitaan firman Tuhan, kita akan menyanyi lagu Doa Mengubah Segala Sesuatu.
Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti matahari di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam bersyafaat. Untuk itu semuanya sikap doa, duduk tenang, dan kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Shalom adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Untuk itu semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu, Engkau sungguh baik bagi kehidupan kami. Di malam hari Engkau menjaga kami, di tidur kami, dan pada pagi hari Tuhan Yesus boleh mengizinkan kami bangun dan melihat matahari. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas penyertaan-Mu dari pagi, siang, sore hingga malam hari. Tuhan Yesus, inilah ungkapan syukur kami yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat anak-anak pagi dari Alfa Omega. Tuhan Yesus, Engkau boleh selalu memberkati setiap anak-anak, berikan mereka kekuatan, kesehatan yang berasal saja daripadamu Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan boleh selalu memberikan mereka Roh Kudus yang baik, supaya di hari-hari kehidupan mereka boleh bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk bagi kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa buat orang tua mereka yang senantiasa Tuhan mengizinkan bersama-sama dengan mereka. Tuhan, kami berdoa berilah mereka kekuatan, kesehatan yang berasal saja daripadamu Tuhan. Berkati setiap pekerjaan yang mereka lakukan, biarlah selalu dalam kasih Tuhan dan memberikan berkat kepada anak-anaknya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat pemerintah kami dari pusat hingga ke daerah. Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka dan juga TNI Polri dan tim medis yang senantiasa bertugas untuk mencegah atau memutuskan rantai pandemi corona yang terjadi di Indonesia, khususnya di Jayapura. Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Tuhan, memohon supaya Tuhan Yesus Engkau memberikan mereka kekuatan, kesehatan, biar mereka satu hati untuk memutuskan virus corona yang terjadi di Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa juga buat gereja kami, ibu pendeta kami, dan barisan para majelis yang senantiasa Tuhan pakai dalam jemaat kami. Tuhan Yesus Engkau memberkati
memberkati setiap keluarga mereka. Tuhan, kami berdoa juga buat pembangunan gereja kami. Tuhan Yesus, Engkau boleh memberkati dan menyertai setiap orang yang berusaha keras untuk membangun gereja kami. Tuhan Yesus, Engkau memberkati tukang dalam mereka kekuatan, kesehatan, biar mereka boleh senantiasa bekerja untuk menyelesaikan pembangunan gereja kami. Kami juga berdoa buat kostor, tata usaha yang membantu dalam pelayanan di jemaat kami, Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan teman-teman kami, pengasuh PARGKI Alpha Omega yang senantiasa Tuhan pakai untuk membesarkan nama Tuhan di PARGKI Alpha Omega. Kami juga berdoa buat teman-teman yang tidak bersama-sama dengan kami di Jayapura. Tuhan Yesus boleh memberkati, menyertai, memberikan mereka kesehatan sama seperti kami di sini, Tuhan. Biarlah meskipun kami jauh, tetapi kami yakin dan percaya kami selalu satu hati untuk membangun pelayanan PAR kami, Tuhan. Biarlah kami semua hati yang menghamba supaya kami boleh satu hati untuk bekerja di ladang Tuhan. Tuhan Yesus, banyak sekali yang ingin kami sampaikan, tetapi sebelum kami sampaikan, Tuhan Yesus sudah tahu, Tuhan Yesus sudah mendengar setiap doa kami. Tuhan, ampunilah segala dosa kami merendahkan setiap kami, biarlah Tuhan Yesus boleh mengampuni segala dosa kami. Tuhan, ini doa kami, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa, haleluya, amin. Oke, amin. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Itu firman Tuhan yang tadi sudah didengarkan. Biarlah Roh Kudus membuka kita semua untuk kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Untuk itu semuanya diundang bangkit berdiri dan kita akan menutup ibadah ini. Kita menyanyi dari nyanyian rohani 154, bait yang pertama, Jika Jiwaku Berdoa. Kita sekalian dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. See you on the next day. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Banyak memberkati. Like, comment, and subscribe.